Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Seluruh sidang jemaat Gereja Baptis Indonesia Setunggu. Pagi hari ini kembali kita dipertemukan di dalam acara ibadah online karena kondisi kita mengikuti anjuran pemerintah di dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19. Tapi tidak akan mengurangi semangat kita di dalam melayani Tuhan, di dalam memuji nama Tuhan, dan nanti bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita akan bersama-sama naikkan pujian kepada Tuhan, kita akan menyembah Tuhan bersama-sama pagi hari ini. Biar nama Tuhan bertahta di atas pujian setiap umat-Nya. Dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan sebab pagi hari ini Engkau memberikan kami waktu dan kesempatan dan kesehatan sehingga kami bersama-sama dapat datang ke hadirat-Mu Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau Allah yang bertahta di atas puji-pujian umat-Nya. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang indah ini Tuhan. Engkau kembali memberikan waktu untuk kami memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Terkhusus kami nanti akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Ya berdoa Tuhan menyerahkan untuk setiap pelayan pagi hari ini Tuhan yang melayani Engkau Tuhan, tim musik, tim pujian, terkhusus hamba-Mu yang nanti Kau pakai untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Dan menyerahkan kami semua Tuhan dalam tangan kuasa-Mu, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan, sehingga kami layak Kau pakai untuk melayani Engkau pada pagi hari ini.
Kami juga berdoa untuk seluruh sidang jemaatmu di rumah mereka masing-masing Tuhan. Engkau lawat mereka melalui puji-pujian kami. Engkau lawat mereka melalui penyembahan kami. Terkhusus nanti Engkau memberitakan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau menyampaikan kebenaran firman-Mu melalui hamba-Mu Tuhan. Kami mohon urapan untuk setiap sidang jemaat Tuhan, sehingga kami akan mendapatkan sukacita yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan untuk ibadah kami pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir nanti hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kondisi yang saat ini di mana kita bersama-sama mengetahui kondisi yang penuh kekhawatiran, ketakutan karena wabah COVID-19, saya mau mengajak seluruh sidang jemaat untuk berserah penuh kepada Tuhan. Sebab Tuhan adalah kekuatan kita, Tuhan adalah benteng kita yang akan menolong kita, yang akan menyelamatkan kita. Mari kita akan menaikkan pujian luar biasa buat Tuhan, penuh sorak-sorai. Saya mengajak seluruh jemaat untuk bertepuk tangan pujian ini. Tuhanlah kekuatan dan akunku, Dia duduk maju dan keselamatanku. Hanya padaku hatiku percaya, Kaulah menara yang kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, berbincang padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun di berdosa, ku tunduk kepada, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan akunku, Dia duduk batu dan keselamatanku. Hanya padaku hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, berbincang padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun di berdosa, ku tunduk kepada, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, berbincang padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun di berdosa, ku tunduk kepada, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Dikasih dalam Tuhan Yesus. Betul ya saudara, pujian ini katakan Tuhanlah kekuatan kita, Dia gunung batu dan penyelamat kita. Apapun kondisi saudara di rumah saat ini, Tuhan yang akan memberi kekuatan melalui firman-Nya. Dan kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Bila firman Tuhan ini akan menguatkan kita, menguatkan hati Bapak Ibu dan saudara semua. Apapun kondisi kita saat ini, kita hanya mau berharap dari Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna bagi kita. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup.
Tak pernah ku ragu
serahkan pada Bapak Pendeta Nugroho Koco Susilo. Mari kita berdoa sebelum kita dengarkan firman. Segala puji, hormat serta syukur kami naikkan di hadirat-Mu Tuhan. Kembali di pagi ini Engkau berikan kesempatan untuk kami merenungkan firman. Berkata-katalah kepada kami Tuhan, dan atas pimpinan Roh Kudus Engkau memimpin kami semuanya. Hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu dan juga umat-Mu yang mendengarkannya, baik di tempat ini ataupun di rumah masing-masing. Terima kasih, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mohon pimpinanmu. Haleluya. Amin. Shalom. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita rindu untuk beribadah bersama-sama di rumah Tuhan. Tapi karena keadaan kita berdoa dan juga memuji Tuhan dan beribadah di rumah masing-masing. Dan firman Tuhan saat ini saya ingin menyiapkan kita bersama-sama dan juga menolong dan memberi kekuatan. Walaupun kita beribadah di rumah, tetapi kita tetap menikmati hadirat Tuhan. Saya akan membaca di dalam kitab Keluaran pasal yang ketiga 1 sampai yang ke-6, demikian firman Tuhan. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Saya cukupkan sekian saja untuk pembacaannya Alkitab. Ada hal yang menarik di dalam ayat yang ke-1 itu dikatakan sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Gunung Allah, yakni gunung Horeb. Kalau kita menyaksikan banyak candi-candi tua itu dibangun di atas atau di lereng-lereng pegunungan atau gunung, sehingga banyak yang punya pemikiran bahwa Allah itu berada di gunung ini. Dan di dalam Alkitab ini pun dikatakan ada gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Dan ada yang menarik lagi adalah Yerusalem pun juga daerah perbukitan, dan di sana dibangun Bait Allah. Ada daerah-daerah pegunungan di sekitar, ada Bukit Zaitun, sehingga ada hal yang menarik bahwa gunung itu menjadi perlambangan bahwa Tuhan hadir di tempat itu. Dan di gunung itu tentu ada pohon-pohon yang besar, ada pohon-pohon yang besar. Saya termasuk salah satu orang yang menyenangi pohon-pohon besar, dan saya suka mengamati. Saya mengamati bentuk-bentuknya yang luar biasa. Berkali-kali saya ketika pergi ke suatu tempat, kalau pas saya bisa berhenti karena ada pohon yang besar, seringnya saya berhenti. Saya menyaksikan bagaimana bentuk percabangannya dan lain sebagainya. Karena saya termasuk orang punya hobi tanaman bonsai. Itu tanaman yang besar, pohon yang besar, bagaimana dikerdil. Saya punya banyak bonsai di rumah. Dan ketika saya pernah mengamati satu pohon yang besar, di bawah pohon yang besar itu terdapat pedupaan penyembah. Dan orang ada yang datang ke situ membakar kemenyan, membakar pedupaan untuk mereka datang kepada kuasa yang lebih tinggi daripada dia.
Tetapi saya bersyukur ketika saya mengamati dari pengalaman Musa. Ternyata memang ketika kita melihat gunung, kita melihat pohon yang besar sekali itu, memang kita langsung ingat begitu indahnya ciptaan Tuhan. Tapi harap diketahui, Tuhan hadir dan menampakkan kepada Musa bukan di pohon besar, tapi di tanaman yang tidak kita hitung itu sesuatu hal yang sakral yang luar biasa, yaitu semak duri. Tuhan hadir di situ. Tuhan tidak hanya ada di gunung, tidak hanya ada di pohon besar, di samudra yang luas. Semak duri pun Tuhan hadir. Dan di situ Tuhan menampakkan kepada Musa semak duri yang terbakar, yang ada nyala api, tetapi semak duri itu tidak harus terbakar, dia tetap menyala. Tuhan hadir di semak duri. Saya ketika merenungkan ini, betapa rindunya orang-orang untuk beribadah di rumah Tuhan, di gereja. Saya yakin saudara-saudara sepupu kita, saudara-saudara kita Muslim, mereka pun rindu untuk ibadah hari Jumat itu di masjid. Orang-orang Kristen rindu untuk beribadah di gereja. Dan juga agama-agama yang lain, mereka rindu untuk beribadah di kuil-kuil, di vihara-vihara, di kelenteng-kelenteng. Tapi kita sangat disarankan pada saat ini kita beribadah di rumah masing-masing. Tetapi biarlah kita tetap menikmati hadirat Tuhan, karena Tuhan tetap bisa hadir di tempat manapun juga. Tuhan hadir. Oleh sebab itu ketika Bapak, Ibu, dan saudara-saudara beribadah di rumah, nikmatilah persekutuan dengan Tuhan secara intim. Saya sering berkhotbah lewat online, ibadah online. Tapi ketika pas hari Minggu itu, kita menyaksikan bersama-sama dengan saya dengan keluarga, kita duduk bersama-sama, terus kemudian kita menikmati ibadah hari Minggu di rumah. Dan ternyata ketika kita siapkan hati kita dan hati ini kita berikan buat Tuhan, Tuhan pun hadir. Dan kita merasakan sekali bagaimana hadirat Tuhan kita rasakan. Penyertaan Tuhan luar biasa. Dan justru penyembahan kita yang sesungguhnya pun sebenarnya bukan cuma pas ibadah di gereja, ketika kita pas ibadah online menyaksikan di televisi, menyaksikan lewat HP, atau dimanapun juga kita menyaksikan itu. Kita bisa merasakan ibadah penyembahan kepada Tuhan yang penuh dengan hadirat Tuhan ketika kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Saya akan membaca di dalam kitab Yohanes pasal keempat ayat 21 dan 26 sampai 26 dikatakan demikian. Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan." Ini perempuan Samaria yang Yesus berbicara kepada perempuan Samaria di pinggir sumur. Saya ulangi, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia
yang sedang berkata-kata dengan engkau. Luar Yesus, dia berterus terang, akulah dia, Mesias. Dan dalam ayat-ayat yang baru kita baca ini betul-betul dikatakan kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan siapa itu Yesus? Yohanes 14 ayat 6 dan 7 dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Ketika kita mengenal Yesus Kristus, kita mengenal Bapa. Luar biasa. Bagaimana siapa pribadi Yesus Kristus itu, dan kita menyembah dalam roh dan kebenaran, dan Yesus itulah jalan dan kebenaran dan hidup. Sehingga ketika kita ada di dalam Yesus Kristus, mari ketika kita menyembah Tuhan, saat ini kita tidak bisa beribadah bersama-sama di dalam gereja, tapi tetap nikmatilah hadiratlah, karena kita sudah ada di dalam jalan dan di dalam kebenaran daripada Yesus Kristus. Karena ketika kita ada dalam kebenaran Yesus Kristus itu kita dimampukan untuk menghadap kepada Allah yang Maha Suci. Kita orang-orang yang berdosa ini, kita dibenar, kita disucikan, dan kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kita bisa bercakap-cakap, berbicara kepada Allah dimanapun. Dengan bebasnya kan kita sudah diampuni oleh Tuhan melalui karya penyaliban Yesus Kristus. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara, berikan hati kita kepada Allah. Berikan hati kita kepada Yesus Kristus, dan biarlah Yesus Kristus bertahta dalam hati kita, dan kita mendapatkan keselamatan yang daripada Tuhan. Saya akan bacakan sebuah ayat dan kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-1 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi dalam keseharian-harian kita, itulah kita mempersembahkan hidup ini, persembahkan hati ini sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, jadi sama juga. Ketika orang-orang Majus datang kepada Yesus yang dia baru dilahirkan, orang-orang Majus mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Ketika kita rindu untuk beribadah di gereja, baik untuk kita itu beribadah di gereja sangat baik, dan sangat baik pula orang Majus itu mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Itu sangat baik, tidak apa-apa. Teruskan kerinduan kita untuk kita beribadah di rumah Tuhan, di gereja, di tempat-tempat ibadah, dan juga kerinduan kita untuk mempersembahkan harta yang kita punya, alat persembahan dan persepuluhan kita berikan. Itu baik, tidak apa-apa. Tetapi yang jauh lebih penting adalah persembahkan hati kita. Berikan hati kita kepada Allah, dan kita tetap menikmati akan hadirat Tuhan. Kita mau menyembah di rumah, mau menyembah di rumah ibadah, mau menyembah di alam terbuka. Ketika hati ini kita berikan kepada Tuhan, di situ kita menikmati hadirat Tuhan. Ketika kita sadar hidup kita penuh dosa,
gelap gulita. Yesuslah, datanglah kepada Dia, berikan hati ini buat Tuhan, dan lihat bagaimana kita merasakan hadirat Tuhan memenuhi dalam hidup kita dan hati ini, dan teruslah hidup bagi Tuhan, persembahan hati ini buat Tuhan. Saya akan memuji Tuhan, dan biarlah pujian ini kembali menguatkan kita bersama-sama. Katakan padaku sekarang yang patut kuberikan. Hatiku jahat dan curang, apa Tuhan berkenan. Meski hatiku berdosa, Kristus membersihkan. Hatimu penuh dengan cinta, hendak kau persembahkan. Hati penuh dengan cinta, hendak kau persembahkan. Karena itu bergiralah, persembahkanlah lekas. Hatimu jangan tentara, Kristus sungguh pelepas. Al-Masih tidak meminta berkenan dan emas, tapi hatimu itulah persembahanku yang khas. Tapi hatimu itulah persembahanmu yang khas. Mari kita berdoa dan kita syukur atas pimpinan Tuhan, kita boleh mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Bapa, kami bersyukur atas kasih karunia dan penyertaan-Mu, kami boleh mengikuti ibadah hingga pada saat ini Tuhan sampai selesai. Dan di akhir ibadah ini Tuhan, kami ingin berdoa Tuhan, secara khusus untuk para dokter dan perawat dan juga pekerja rumah sakit yang mereka ada di garis depan. Engkau berikan kekuatan kepada mereka ya Tuhan. Engkau berikan kekuatan kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur atas pimpinan dan penyertaan di dalam ibadah kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Diberkatilah lumbung-lumbung, diberkatilah keluarga, diberkatilah segala sesuatu yang Engkau kerjakan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.